Ada satu buku di dalam Alkitab yang para teolog atau para ahli Alkitab itu jarang mengkhotbahkannya. Ada satu alasan yang saya lihat karena saya banyak belajar Bapak Ibu sekalian. Para teolog ini mengatakan buku ini tidak bisa dikhotbahkan. Kenapa? Karena di dalam buku ini bercerita tentang penumpahan darah. Saudara tahu buku itu apa? Kitab Yosua. Yosua kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, isinya tentang perang, Bapak Ibu sekalian. Perang, dan Yosua menumpahkan darah banyak orang. Itu sebabnya kitab Yosua ini adalah kitab yang bukan kontroversial, tetapi jarang dikhotbahkan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, kitab Yosua ini adalah kitab yang dipakai oleh sekolah-sekolah militer Bapak Ibu sekalian. Aneh ya, sekolah-sekolah militer, beberapa sekolah militer yang terkenal di dunia ini belajar tentang strategi berperang yang diambil dari kitab Yosua. Yosua adalah panglima perang yang strategis. Hebat Bapak Ibu sekalian. Jarang dikhotbahkan, tapi justru diambil oleh para pemikir militer bagaimana Yosua itu bisa memenangkan pertempuran-pertempuran yang ada. Wow. Yes, Yosua ini memang dikomission oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Yosua dilahirkan dari seorang budak. Kita ketahui Yosua adalah budak di Mesir. Tetapi dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dari budak menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa meminta Yosua untuk mengintai tanah perjanjian. Yosua yang diminta untuk mengintai tanah perjanjian sebelum mereka masuk. Yosua ditunjuk sebagai pemimpin bagi bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Musa melantik Yosua. Yosua diperintahkan bukan hanya dilantik oleh Musa, ditunjuk oleh Musa menjadi pemimpin untuk masuk kepada, tetapi Yosua dikomission, diperintahkan, dilantik oleh Allah sendiri untuk memimpin umatnya untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Dalam pasal yang pertama dari kitab Yosua. Yosua mengalami yang saya sebutkan dari kemenangan kepada kemenangan. Dia mengalahkan kota Jericho. Dia bisa melewati sungai Yordan. Wow. Tetapi dalam pasal yang ke-7 Bapak Ibu sekalian, ketika dia akan menghantam kota Ai sesudah dia mendapatkan kemenangan di Jericho, kota yang sangat kecil ini, Yosua kalah. Nah, teks kita pada hari ini, coba kita lihat teks kita pada hari ini dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Bahasa Inggris mengatakan, get up man, bangun. Yosua menghadapi bukan sebuah dilema, tetapi dia despair. Dia mungkin berpikir, kenapa saya tidak bisa mengalahkan kota Ai ini? Ini kota kecil katanya. Mungkin dalam pemikiran Yosua, Jericho yang gede begitu, aku bisa pimpin dan mengalahkan mereka. Tapi kok kota yang sangat kecil Ai ini, aku gak bisa kalahkan. Yosua begitu despair. Yosua defeated. Yosua kalah. Ada kalanya dalam kehidupannya kita menghadapi hal yang sama seperti Yosua. Kita kalah bukan untuk peperangan yang besar, tetapi untuk peperangan yang sangat kecil. Bukan kita kalah dalam sebuah kancah pertempuran yang sangat luar biasa, tetapi justru hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Yosua the great man, great general Bapak Ibu sekalian. Tapi kok bisa kalah? Itu sebabnya Yosua mukanya itu muka yang despair. Muka yang mengatakan, aduh kenapa bisa jadi begini?
Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam teks kita dalam pasal yang ke-7 daripada kitab Yosua, Tuhan ingin mengajarkan kepada Yosua bagaimana dia bisa menang dalam kehidupan ini. Bagaimana dia bisa memenangkan kekalahannya. Bagaimana dia bisa mengubah mentalitas. Saya percaya dia bukan punya mentalitas kalah, tetapi keadaan yang kelihatannya kalah dalam kehidupan ini. Mungkin banyak di antara kita memiliki mentalitas pemenang, tetapi ada kalahnya dalam kehidupannya kita bisa kalah. Saya tidak meragukan mentalitas kemenangan saudara. Tetapi teks ini Yosua pasal yang ke-7 mengajarkan bagaimana kita bisa mengubah kekalahan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan bagaimana Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan itu salah mengenai kekalahannya kita. Dan itu diubah menjadi sesuatu yang membawa kemenangan dalam kehidupannya kita. Hal yang pertama dalam ayat yang ke-7. Coba kita perhatikan. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dan berkatalah Yosua, Tuhan Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Yosua harus men-stop questioning God's character. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yosua mempertanyakan, gimana sih ini Tuhan? Lebih baik kami kan tinggal di sana, di seberang sana. Lebih enak di sana. Ini karena persoalan satu kekalahan kecil saja di kota Ai. Nah, Yosua, Tuhan ajarkan stop questioning karakternya Tuhan. Coba saudara perhatikan kata ini. Berkatalah Yosua, Tuhan Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyerang sungai Yordan? Wow. Yosua mempertanyakan, Tuhan itu gimana sih? Something goes wrong dalam kehidupannya kita. Kadang-kadang kita suka blame Tuhan. Banyak orang Kristen, saya bicara kepada Bapak Ibu suka orang Kristen. Banyak daripada kita something goes wrong, hal yang kecil yang kelihatannya kita bisa dapat tapi kita nggak dapat. Lalu kita akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Something goes wrong, ada sesuatu yang keliru terjadi, sesuatu yang goes wrong, kita mulai blame God. Sama seperti Yosua mempertanyakan karakternya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan di dalam kehidupannya kita. Di dalam teks ini Bapak Ibu sekalian, saudara harus memperhatikan Bapak Ibu. Ini selalu yang saya perhatikan ya. Ketika bangsa Israel menghadapi banyak kekalahan dan kesulitan dalam hidup ini, Tuhan selalu mengingatkan bagaimana mereka dibawa keluar daripada penjajahan di Mesir. Bagaimana Tuhan membuka laut merah di depan mereka. Bagaimana Tuhan memberikan mereka makan mana waktu mereka lapar. Bagaimana mereka diberikan air. Bagaimana mereka bisa melewati sungai Yordan. Bagaimana mereka bisa menaklukkan kota Yeriko yang besar. Nah, di dalam kehidupannya kita, dengerin baik-baik. Ketika ada sesuatu yang goes wrong dalam kehidupannya kita, dengerin baik-baik. Ingat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita blame Tuhan dalam kehidupan kita. Aduh, kenapa sih penyakit saya ini jadi begini-begini terus lagi jadi bermasalah kok. Kayaknya kecil jadi bermasalah. Belum tentu yang kita alami sekarang itu yang kecil-kecil itu dan kelihatannya tidak seperti yang kita mau akan membawa keburukan dalam kehidupannya kita.
sebagai orang percaya kita harus meyakini dan kita selalu ingat teks Alkitab yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil dalam rencananya. Jadi saudara harus mengerti, do not blame God dalam perjalanan kehidupannya kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan untuk apa saja yang kita alami sebagai orang Kristen dalam kehidupannya kita. Kita harus belajar bersyukur dalam kehidupannya kita. Kita harus bangkit, sama seperti pernyataan daripada Tuhan kepada Yosua. Kenapa kamu ada di sini? Get up, bangkit. Jangan terlena, jangan engkau ada di sini terus-terusan. Bangkit Bapak Ibu sekalian. Yosua harus stop untuk mempertanyakan karakternya Tuhan. Kita juga harus stop untuk mempertanyakan karakternya Tuhan. Kita sering dengar, Tuhan kok jadi begini, kok jadi begitu, kenapa jadi begini, kenapa orang itu jadi begini, kenapa itu. Stop mempertanyakan karakter Tuhan. Kenapa engkau izinkan hal ini terjadi dalam kehidupannya kita? Stop untuk mempertanyakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang kita alami menjadi sebuah kekalahan? The problem dalam kekristenan kita, banyak orang Kristen melakukan hal yang demikian. Stop untuk questioning God's character. Hal yang kedua dalam ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Nah Bapak Ibu sekalian, kita mesti, Yosua diajarkan dan kita juga diajarkan, stop fokus kepada satu kekalahan. Stop fokus kepada satu kekalahan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak kita ini ya mengalami kehebatan-kehebatan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Stop menyembah kepada Tuhan. Stop cinta kepada Tuhan. Cuma gara-gara satu kesalahan Bapak Ibu sekalian yang kita perbuat atau orang perbuat. Saya sering mengalami demikian sebagai gembala jemaat Bapak Ibu sekalian. Sudah kita tolong orang itu bla 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 bla. Jadi orang yang hebat bla bla bla. Hanya satu kesalahan kecil. Hanya satu, mungkin ignorance atau mungkin saya lupa atau mungkin bagian orang itu meninggalkan apa yang kami sudah berikan kepada. Kadang-kadang sakit Bapak Ibu sekalian. Sakit banget. Sebagai hamba Tuhan saya sering ngalamin demikian sebagai gembala jemaat. Kalau saudara gembala jemaat yang nonton atau yang nonton YouTube ini, saudara pasti tahu apa yang saya katakan. Saudara pasti mengalami yang demikian. Stop focusing untuk one defeat. Berhenti untuk fokus kepada satu kesalahan. Lihat apa yang saudara sudah alami dalam kehidupan ini. Apa yang berkat yang saudara alami. Lihat apa yang berkat yang sudah alami sebelumnya dan berkat yang akan saudara alami di masa mendatang. Yosua diingatkan juga tentang janji Allah kepada bangsa Israel melalui Abraham. Yosua mungkin diingatkan oleh Tuhan tentang apa yang Tuhan janjikan kepada Musa bagi bangsanya sendiri. Dan apa yang Tuhan janjikan bagi Yosua. Kita hidup dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Kita harus belajar untuk melihat apa yang Tuhan perbuat. Apa yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan apa yang Dia akan berikan kepada kita masa mendatang. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Saya sering ngikutin papi saya khotbah. Saya selalu ingat satu lagu yang selalu dia nyanyikan. Hitung berkatmu satu persatu. Dia selalu nyanyi itu. Saya pikir apa maksudnya nih orang, saya masih kecil kan. Jadi saya nggak tahu. Sekarang saya ngerti. Bahwa Allah di dalam kehidupan itu banyak melakukan perkara-perkara yang besar. Saya juga baru tahu, tetapi kalau saudara membaca kitab Mazmur saudara akan menemukan Tuhan selalu mengingatkan perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan, blessing yang Dia berikan.
Jangan sampai kita terperangkap, terjerat dengan satu kesalahan, satu kekurangan, satu kekalahan dalam kehidupan ini mengakibatkan kita harus keluar daripada relasi kita dengan Tuhan, dari relasi kita dengan gereja. Ini sebuah tantangan kepada kita. Yosua juga diajar Bapak Ibu sekalian untuk menjadi manusia yang harus melihat power, kuasa Allah, power conscious. Yosua menjadi orang yang problem conscious. Banyak kita Bapak Ibu sekalian menjadi orang Kristen yang cuma ngeliat problem, masalah dalam kehidupan ini. Jadi akhirnya kehidupan yang kita tuh digerakkan oleh problem. Jadi kita nggak bisa maju. Satu kekalahan kita sebenarnya tidak menjadikan kita manusia yang kalah. Yosua itu harus berubah dari problem conscious menjadi power conscious, melihat kebesaran, kebaikan, kehebatan Tuhan dalam kehidupan. Ini Yosua hebat loh. Tapi saya belajar Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebatnya manusia, mungkin kita akan mengalami hal demikian. Nah, Tuhan ajarin kepada Yosua Bapak Ibu sekalian untuk dia stop fokus kepada satu kesalahan. Harusnya Yosua ini belajar tentang berkat dengan janjinya Allah daripada dia hanya berkutat kepada satu kekalahan tersebut. Harusnya Yosua diajar juga, harusnya kita juga diajar daripada kita berkutat untuk melihat kekalahan kehidupan kita yang cuma satu. Kita melihat berkat dan janji Tuhan. Yosua juga diajar oleh Tuhan untuk dia melupakan kekalahan dan mengharapkan kemenangan. Dalam kehidupannya kita Bapak Ibu sekalian, banyak orang kalah. Bukan dikalahkan oleh banyak hal, tapi dikalahkan oleh kekalahan itu sendiri. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Yosua ini ayat yang ke-9 ini bagus Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Apabila hal itu didengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Yosua diajarkan oleh Tuhan dan teks ini mengajarkan kepada kita, stop khawatir tentang public opinion. Stop khawatir tentang apa kata orang Bapak Ibu sekalian. Perhatikan kata ini. Nanti bilang orang Kanaan itu bilang apa katanya. Kalau mereka dengerin hal ini mereka gimana? Nah, kadang-kadang kan gitu juga gitu ya. Kita anggap semua orang memperhatikan kita. No Bapak Ibu sekalian. No, saya sering tuh denger di jemaat. Pak saya gak enak, orang akan memperhatikan saya. No, gak ada yang memperhatikan saudara Bapak Ibu sekalian. Saudara bukan public figure. Tapi di sini pun walaupun Yosua mengatakan dia bukan public figure seperti kita pada hari ini, misalnya jadi artis terkenal. Tetapi pernyataan orang lain itu menusuk. Pernyataan orang lain itu yang menakutkan dia, yang mengkhawatirkan dia. Banyak kita lebih khawatir dengan perkataan orang lain dibandingkan dengan perkataan Tuhan dalam kehidupannya kita. Kalau Tuhan bilang, kamu bisa melakukan ini, kamu disembuhkan, aku angkat, kamu aku berkati, kamu aku pelihara. Dengerin perkataan Tuhan, bukan perkataan orang lain. Yosua diajarkan untuk stop worry akan public opinion dalam kehidupan ini. Allah akan men-take care reputasinya sendiri. Dengerin baik-baik. Tuhan bilang Allah akan men-take care reputasinya dia. Masalah saudara dengan Tuhan, dalam kehidupan saudara berelasi dengan Allah, dalam kepercayaan saudara kepada Allah, iman saudara kepada Allah, jangan saudara dikalahkan oleh public opinion. Jangan takut. Tuhan itu gak bisa dikalahkan. Teks ini mengajarkan bahwa Allah akan
merestore reputasinya. Kita nggak perlu bela Tuhan dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi kita Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan public opinion, perkataan orang lain. Jangan kita dikhawatirkan oleh perkataan orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Yang kita harus tahu, kita harus fokuskan kehidupan kita kepada perkataan Tuhan. Allah akan, perhatikan baik-baik, Allah akan mengangkat orang yang di bawah. Perhatikan baik-baik. Ketika Yosua kalah waktu dia menghadapi Ai, Tuhan ajarin kepada dia, ketika engkau di bawah, aku akan mengangkat engkau. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kekalahan yang satu itu justru mengajarkan kepada kita tentang kehebatan Tuhan yang besar itu. Belum tentu kita mengalahkan sesuatu yang besar. Akan kita lihat kehebatan Allah itu sendiri. Kadang-kadang kita udah terbiasa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita belajar hari ini, hal yang kecil saja yang kalah, justru Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk kita berserah kepada Dia. Dan melihat kebesaran Allah terjadi dalam kehidupannya kita. Allah akan membawa kemenangan dari kekalahan yang kita alami. Kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian, yes, Yosua akhirnya bangkit. Yosua akhirnya bangkit daripada perenungannya mungkin, daripada sikapnya, dari despairnya. Dan Yosua memimpin bangsa ini kepada kemenangan. Yes, kita bisa menjadi manusia yang bangkit daripada kekalahan dan menjadi menang. Karena kita memiliki Yesus yang merupakan the victorious itu. The victor itu. Pemenang itu. Juru selamat kita. Yes, kemenangan ada di pihak kita. Karena itu sebabnya saudara harus bangkit dan mulai melayani. Bangkit dan mulai melayani. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 sampai 58. Di situ jelas sekali dikatakan. Coba kita buka Alkitab kita. Ayat yang sangat terkenal sekali. Dan ayat ini berbicara sebenarnya tentang kebangkitan Yesus dalam pasal yang ke-15 ini dalam 1 Korintus. Dan yang menarik di bagian yang terakhir ini, kemenangan kebangkitan Yesus membawa kita kepada pemahaman tentang hal yang ini. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan tuh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, karena Yesus telah menang dan memberikan kemenangan bagi kita, kita gak boleh kalah dalam kehidupan ini. Karena kekalahan yang kecil saja kita harus bangkit. Dan Yesus memberikan kemenangan yang sempurna kepada kita. Karena itu ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi dengan demikian kemenangan kita adalah kemenangan yang luar biasa. Dilandaskan oleh karena Kristus adalah pemenang dalam kehidupan. Itu sebabnya kalau saudara menghadapi kekalahan seperti Yosua, jangan down. Tuhan mengatakan, kenapa kamu begitu? Get up! Kalau ada di antara saudara yang pada hari ini merasa kalah dalam menjalani kehidupan ini, get up! Bangkit! Jangan engkau mempertanyakan tentang karakternya Tuhan. Jangan dengerin apa kata orang lain. Get up! Bangkit! Dan lakukan. Karena Allah ada di pihak saudara. Jika Allah di pihak saudara, siapakah yang akan melawan kita? Saudara umat pemenang. Saudara bahkan Alkitab mengatakan lebih daripada pemenang. Yes, kita bisa menghadapi kekalahan yang kecil. Tetapi justru yang kecil itu mengajarkan kepada kita perkara yang besar. So, get up. Bangkit berdiri. Dan engkau tidak mungkin dikalahkan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Yesus, setiap yang mengikuti program ini menerima keberkatan Tuhan dan hidupnya berkemenangan oleh karena Yesus Kristus. Kalau ada di antara kami yang down pada hari ini, dalam nama Yesus hamba berdoa dan memerintahkan, get up, bangun, bangkit. Karena engkau mengalami kemenangan dan kemenanganmu adalah kemenangan yang luar biasa
di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.